Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya semuanya ya, dan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini di sesi saham pilihan analisa teknikal saham mulai dari tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021. Kita kan melakukan sebuah analisa saham dengan ide saham yang sudah masuk ya, sudah diberikan ke saya dari teman-teman investor atau trader yang bisa dianalisa untuk periode waktu 25 sampai 29 Oktober 2021 tadi gitu. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu adalah BBCA, CTRA, LPCK, Excel, MTK, MPPA, MLPL dan juga Agro guys di sini. Dan video ini saya buat di tanggal 24 Oktober 2021 pada hari Minggu tepatnya guys. Dan pastinya konten ini adalah disclaimer on ya. Jadi setiap keputusan menjual, membeli ataupun menahan sebuah varian produk investasi dalam hal ini adalah saham yang akan kita analisa tentunya secara khusus itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Oke, jadi buat teman-teman yang menyimak video ini sampai selesai, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi second opinion ya. Tapi tetap saran saya Anda tetap buat teman-teman semua untuk berkonsultasi dengan pakarnya atau profesional yang ada di pasar modal juga, tentunya broker-broker Anda misalnya dalam hal ini. Oke, langsung saja kita akan mencoba mulai analisa dari saham BCA ya. Oh ya, tak lupa juga ingin saya sampaikan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya ya kan, sudah memberikan like, share, subscribe, serta komennya juga. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkati kalian semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan hajat Anda semuanya. Dan juga tak lupa juga yang saya sampaikan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, yuk di subscribe agar senantiasa mendapatkan update-nya, nyalakan loncengnya juga terutama. Oke. Saya juga doakan buat teman-teman semuanya menyaksikan video ini tetap senantiasa dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Oke, yuk kita lanjutkan langsung saja ke saham BBCA. Oke, kita akan mulai dari saham BBCA ya guys. Bank Sentral Asia ya. Bank saham ini kemarin sudah melakukan stock split ya, nggak salah di situ. Dan kita akan coba analisa seperti biasa, kita akan menggunakan RHB Trade Smart ya atau RHB Trade Smart gitu. Kita menggunakan platform aplikasi ini di desktop, versi desktopnya sini ya untuk analisa teknikalnya. Saran saya teman-teman tetap juga untuk perhatikan sisi fundamentalnya atau rasionya yang bisa teman-teman dapatkan baik di aplikasi platform trading teman-teman masing-masing atau di RTI bisnis juga. Oke. Tapi di sini kita fokus ke analisa teknikalnya saja ya. Adapun yang kita gunakan, yang akan kita pakai kali ini yaitu adalah indikator-indikator yang kita gunakan mulai dari moving average, parameternya itu MA15, MA210, MA3-nya itu 20. Ya kan, juga kita akan menggunakan Fibonacci retracement, juga ada stochastic dengan parameter 1413, MACD 12, 26 dan 9. Saya nggak merubah kalau yang MACD saya nggak merubah parameter baik yang stochastic juga. Tapi yang CCI ini pada umumnya sih menggunakan parameter 20. Tapi untuk kali ini CCI-nya saya rubah menjadi parameter 10. Tapi itu kembali ke selera masing-masing. Oke guys, yuk kita langsung mulai dari saham BBCA. Oke, dari saham BBCA kita mulai dari CCI. CCI dari BBCA ini kan sebenarnya kita memilih CCI itu range-nya itu 0 sampai 100 dengan catatan garisnya itu udah nggak ke atas ya, mengarah ke atas posisinya bukan mengarah ke bawah. Itu baru dikatakan bahwasanya saham ini uptrend atau bullish lah gitu. Oke, kita simak sini saham BBCA, dia masih terjaga di atas 0 ya ini ya. Ini dia berada di kisaran di kisaran 2,66 lah kisaran area itu ya. Jadi saham ini masih memiliki peluang untuk uptrend atau bullish ya di sini. Kita akan mengkonfirmasi ke indikator berikutnya yaitu MACD. MACD memang mengindikasikan ini cenderung turun ya. Hanya saja ini mulai agak melemah atau mulai seperti mau sideways dia gitu. Jadi seperti terkonsolidasi aja gitu. Tapi kita harus waspada karena apa? Karena tetap ini mengarahnya ke bawah. Garis warna biru ini mengarah ke bawah ya. Mau mengarah ke bawah memotong garis warna merah. Ini kita harus hati-hati. Nah, semisal nantinya dalam
sepekan ke depan mulai dari tanggal 25 sampai 29 Oktober nantinya saham ini indikator ini nanti berbalik arah, ya tentu bisa saja hal itu terjadi, tapi kita waspada gitu. Karena kalau gitu hasil pengamatan kita saat ini ya ini tadi MACD-nya ini masih mengarah ke bawah atau mau membentuk pola dead cross, itu kita harus waspada. Oke. Mungkin nanti akan ada isu atau berita nanti yang akan mensupport saham ini untuk berbalik arah atau rebound ya, bisa teman-teman tadi perhatikan di CCI-nya. Oke, kita lanjutkan ke stokastik. Stokastiknya ini mengkonfirmasi dia mau golden cross di sini. Nah, jadi bukan mau sih, tapi sudah golden cross ternyata. Jadi memang ini mungkin saham ini sepekan ke depan dia akan rebound ya, rebound gitu, akan naik lah gitu. Bisa dalam waktu pekan ini atau lebih dari pekan ini, karena saya biasanya analisa kan sekitar 6-7 harian tuh. Tapi untuk kali ini saya mencukupkan sampai tanggal 29 Oktober semuanya gitu. Jadi bisa aja dalam pekan ini saham ini akan menunjukkan nilai peluang penguatan. Kita akan mengkonfirmasi, kita akan mengecek lagi di sisi candle-nya, pola candle-nya. Kita akan coba perhatikan dengan moving average ya. Sini dengan kita menitik beratkan di moving average dan juga Fibonacci untuk baca range-nya ya. Oke. Kalau moving average ya, moving average MA1 ini kan memotong MA2 ke bawah, artinya dia mau dead cross di sini. Bahkan bisa saja dia dead cross, tapi ada perlawanan di candle ini sehingga dia nggak jadi turun gitu. Tapi kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati. Seandainya besok 2 atau 3 hari ke depan ini candlenya ini berada di atas MA, maka dia akan berbalik arah. Ya kita akan perhatikan aja nanti apa berita yang keluar nantinya. Oke. Kalau range-nya dari saham BBCA ini, kalau dari sisi teknikal ya, setidaknya saham BBCA ini berada di kisaran area 7.390,95 sampai 7.716,40 rupiah ya harganya per lembarnya. Jadi ini range-nya sementara, jadi supportnya itu di 7.390 atau 7.400-an lah gitu, sampai harga 7.716,40. Oke, ini range-nya gitu. Nah, selama dia kuat, saham BBCA ini kuat berada di area 7.400, maka saham ini masih memiliki peluang dia akan menguat. Tapi semisal nanti dia akan dia terkoreksi bahkan breakdown ke bawah, maka harga berikutnya yaitu di titik support 2-nya, support berikutnya yaitu di level harga 7.112,96, masih nggak kuat lagi, bisa aja dia ke level harga 6.848,53. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi CCI dan stokastik mungkin masih bisa dia rebound lah, setidaknya dia ke harga 7.700 ya. Misalnya nantinya dalam 2 hari 3 hari ke depan ini dia malah CCI-nya tetap berada di area di atas 0 sampai 100, di area 0 sampai 100 maksud saya, mohon maaf, maka bukan tidak mungkin nanti harga saham ini akan menuju ke harga 8.258,81 gitu. Tapi misalnya nggak kuat ya, kita harus prepare aja di kisaran harga 6.808,53 atau 6.455,28. Intinya kita harus waspada karena apa? MACD moving average itu masih menunjukkan sinyal downtrend. Oke. Tapi bisa aja berbalik arah tergantung situasi pasar juga. Oke guys. Lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya ini kita punya CTRA. Oke, ini masukan dari teman-teman juga. Saham CTRA kita mulai dari CCI, sama parameternya 10. Nah, CCI-nya ini menarik karena dia di atas 0, di area 0 sampai 100, tepatnya di atas di angka 56 lah. 56. Ini menunjukkan sinyal bullish atau strong bullish di sini. Sisanya kita udah konfirmasi, menarik. MACD-nya ini juga berbalik arah ya. Semula dia mau dead cross tapi ini berbalik arah. Mungkin ada sentimen nanti di sektor properti nantinya. Cuman kalau untuk stokastiknya kita harus waspada. Dia memang sudah golden cross di sini, tapi ini berada di area overbought gitu. Jadi ini udah jenuh beli. Kita harus hati-hati di sini. Masih bisa dia menuju area penguatan lagi ya, setidaknya sampai ke area 98, tapi kita harus hati-hati. Karena kalau terjadi koreksi ini sangat rawan sekali. Oke. Untuk range-nya dari saham CTRA saat ini dengan situasi yang seperti ini saya sih lebih cenderung realistis ya. Saham ini berada di level area 1080,26 sampai 1141,52. Ini range-nya gitu. Karena kita tadi mengindikasikan ini ada peluang untuk penguatan, maka ada peluang penguatan apabila nanti kuat di level harga
1141,52, maka tidak menutup kemungkinan saham ini akan menguat lagi ke level harga 1217,56. Oke. Nah, semisal nanti terjadi koreksi, kita harus waspada karena pasti dia akan menuju ke area 1019 ya. Dan dia harus kuat dulu di area ini kalau memang mau rebound. Kalau dia nggak kuat maka dia akan breakdown itu ke level harga 932,40. Bahkan bukan nggak mungkin juga semisal nantinya seterusnya masih berat, maka bisa aja dia melemah sampai ke 824,67. Hanya saja permasalahannya CCI dan stokastik juga MACD itu masih informasi peluang penguatan. Jadi setidaknya saham ini memiliki range area target 1141,52 sampai 1217,56. Ini area setidaknya target dari saham Ciputra Development atau CTRA. Oke, kita lanjutkan lagi ke saham berikutnya yaitu ada LPCK. Ini saham grup Lipo. Kita harus hati-hati dengan volatile di saham grup Lipo. Oke. Sama dengan properti yang CTRA ya yang tadi kita amati, ini berada di area 0 sampai 100, sisanya dia hanya saja dia berada di area 39-an. Tapi dengan pola masih mengarah ke atas, jadi CCI-nya ini menunjukkan peluang penguatan atau bullish lah di sini. Kita akan coba konfirmasi MACD juga ini dia sideways to down ya. Jadi mungkin nantinya mungkin bisa saja nanti akan berbalik arah atau seperti pola sideways saja gitu. Oke. Stokastik ini mau membentuk pola golden cross, garis warna birunya ini mau motong garis warna merah ke atas. Jadi masih ada peluang penguatan. Oke. Kita lanjutkan lagi ke ini. Sebentar. Kita akan lanjutkan lagi ke LPCK sisi candlestick-nya. Oke, di sisi candlestick-nya guys, di sini teman-teman bisa perhatikan ya range dari saham LPCK ini sendiri yaitu di level harga 969,10 sampai 1076,79. Ini range-nya. Jadi resistennya itu di level harga 1076,79. Semisal besok dalam 5 hari ini atau sepekan ke depan nantinya akan terjadi penguatan, dia harus kuat di level harga 969,10 ini, dia harus kuat di atas ini, maka bisa saja akan menuju ke level harga 1076 dan bisa saja dia menuju sampai ke level harga resisten berikutnya yaitu di level harga 1154,10 sampai bahkan 1228,66 apabila dia kuat di area 1076. Jadi kalau kuat di atas area ini ya bisa saja dia ke level harga 1150 sampai 1220-an. Oke guys. Dan juga kita harus waspada apabila nanti jika dikoreksi, kalau nggak kuat dia bisa saja misalnya nggak kuat di level harga ini 969,10 ya, bisa saja dia melemah sampai ke level harga 825,52. Oke, itu dari saham LPCK atau Lipo Cikarang Tbk. Kita masuk ke saham berikutnya yaitu Excel Axiata. Ini saham infrastruktur dalam bidang telekomunikasi. Oke, untuk saat ini CCI-nya ini masih mengarah ke bawah ya, bahkan di bawah 0 sampai minus 100. Ini cenderung dia tuh bearish ya. Kalau dari sinyal parameter CCI 10 kita akan coba pastikan lagi. Jadi teman-teman bisa pastikan lagi ya. Oke. Dengan parameter 20 dia masih berada di area 0 sampai 100 malah, bukan 0 sampai minus 100. Kalau parameter kalau parameter 10-nya tadi itu kan dia berada di area 0 sampai minus 100, itu cenderung bearish ya kan. Nah, kalau saya ini kan berarti kan minor ini. Dia CCI dengan parameter 20 itu berada di level 56,87%. Kita akan coba pastikan lagi dengan CCI 30 harian ya. Sama gini masih kuat. Jadi kalau besok terjadi koreksi itu sifatnya sementara ya. Maka kita bisa saja ambil harga bawah gitu. Tapi kalau mau ngambil ya tetap kita disclaimer on ya di sini ya. Oke, kita coba amati. Sudah terjadi dead cross kemarin ya kan, mungkin 2 hari kemarin ya. Ini sekarang dan saat ini sudah mulai sedikit berkurang tekanan turunnya, tekanan downtrendnya agak berkurang. Bisa saja nanti ini akan berbalik arah ke atas sehingga membentuk pola golden cross ya kan. Mungkin 4 hari atau intinya dalam pekan ini bisa 4 hari, bisa 3-4 hari ke depan, atau lusa misalnya hari Selasanya sesi 2 berbalik arah, tergantung mungkin nanti ada beritanya. Oke. Stokastik juga menunjukkan sinyal penguatan, jadi mungkin nanti akan jadi koreksi, tapi itu hal yang wajar ya guys, karena CCI tadi 20 parameter 20 dan parameter 30 itu masih menunjukkan sinyal penguatan. Oke. Untuk range-nya gimana? Nah, kita perhatikan MA di sini. Ini MA-nya ini sudah mau dead cross. Ini kita harus hati-hati. Tapi ada pola
pola doji ya di sini ya. Kita sebenarnya ada peluang sih gitu. Jadi kita mainnya aja kalau kayak gini, kita pakai sistem ya udah kita main di area supportnya aja gitu. Misalnya di sini range-nya 3075,73, resistnya 3215,38 ya kan. Kita main di area support aja gitu. Dan misalnya nanti nggak kuat di area support, maka bisa aja melakukan pelemahan ke level harga 2957,3. Bisa aja kita tunggu di area ini gitu. Tapi saham ini masih ada memiliki peluang penguatan setidaknya ke 3200 atau ke level harga 3389,95 selama saham ini kuat di area supportnya saat ini, yaitu di level harga 3075. Semisal nggak kuat, maka saham ini bisa melanjutkan pelemahan sampai 2761,51 atau bahkan juga berada di area bottomnya 2503,16. Oke, itu untuk saham Excel. Kita akan melanjutkan lagi ke saham EMTK. Ini saham yang juga populer di para trader yang ini ya, yang saat ini ya gitu. Oke, kita akan coba mulai analisa. EMTK ternyata ini parameter 10 dia masih menunjukkan sinyal pelemahan. Ya, ini dia berada di bawah area 0 sampai minus 100. Ini artinya peluang pelemahannya masih terbuka guys di sini. Kita akan coba pastikan lagi dengan parameter 20-nya. Oke, parameter 20 kita perhatikan sebentar. Nah, sebaliknya parameter 20 sama ya kayak Excel tadi ya. Jadi memang untuk mid-nya ya, atau mid-nya bisa dalam 5 hari ya, bukan 5 hari sih, bisa dalam 3 hari ke depan lah misalnya, ini ada peluang dia tetap akan menguat. Ya kita bisa masuk di area supportnya kalau kita mau masuk ke saham ini. Oke. Ini saham sama parameter 30 juga gitu, malah dia berada di area di atas 50%-an ya. Ini masih kuat saham ini sebenarnya. Hanya mungkin butuh sentimen berita aja nantinya. Oke, MACD sama mirip. Oh sorry, ternyata ini masih Excel. Oke, kita rubah lagi guys. Nah ini EMTK. Mohon maaf ya, EMTK parameter 10 ini dia menuju ke bawah, tapi masih di area ini. Kita berarti ini masih minor ya, masih mix gitu. Parameter 20 juga gitu. Oke, parameter 30-nya kita coba pastikan lagi. Nah, ini masih jauh ya ini ya. Sorry, tadi tuh XL yang tadi, ini yang MTK ya. Kita kembalikan lagi. Pelang Mahkota Teknologi TBK. Oke, saham ini masih konsolidasi mungkin. MACD ini sudah ada peluang menguat ya di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Tapi stokastiknya nih mau dead cross, kita harus hati-hati nih untuk EMTK. Oke, kita cek. Oke, range-nya EMTK saat ini dia harus kuat dulu di level harga 1769 kalau mau melanjutkan penguatan ya. Kalau nanti dia kuat di area 1769, maka saham ini bisa aja menguat sampai ke level harga 1980 atau 2132. Jadi dia harus kuat di level 1700-an dulu dalam periode pekan ini, sehingga nantinya dia bisa ke level harga 1980-an sampai 2130 seperti itu ya. Tapi kita harus hati-hati karena bisa aja nanti dia ke bottomnya lagi. Kan tadi kan dead cross tuh. Ya bottomnya ini di level harga 1472,71 guys. Oke, kita lanjut ke saham MPPA. Untuk saham MPPA ini sama grup Lipo juga. Oke, ini masih di parameter 10 CCI di bawah ini ya, minus 29-an lah kurang lebih. Oke, kita coba di sini. Ini juga di sini minus 64 parameter ini. Jadi mungkin saham ini masih rebound, tapi kan karena garisnya ke atas jadi saham ini masih ada peluang rebound sebenarnya. Enggak berarti dia itu bearish ya, enggak, tapi kalau pola garisnya udah nggak ke atas gini itu artinya dia itu dia rebound gitu saham ini. Oke, MACD juga mengindikasikan rebound, garis warna birunya udah mulai dengak ke atas, mudah-mudahan akan ada golden cross dalam pekan ini. Oke, kita mulai lagi. Stokastik juga ini sudah berada di area oversold ya, jadi bisa aja mudah-mudahan nanti bisa menguat lah, karena ini kan arahnya masih menguat ya untuk saham MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk.
Oke, untuk range-nya saham ini berada di level harga 545,99 sampai 666,52. Ini range dari saham MPPA ya. Jadi resistnya itu di 666. Jadi kalau misalnya kuat, maka dia akan tutup gap atasnya itu di level harga 790-an nanti. Ya mudah-mudahan bisa lah sampai kalau misalnya dalam pekan ini nanti benar-benar dia setelah fase rebound ini dia melanjutkan penguatan atau bullish, mudah-mudahan dalam pekan ini bisa ke level harga 797 atau 800-an, bahkan bisa saja dia ke level harga 970-an nantinya. Oke guys, tapi kita harus hati-hati karena bottomnya di 545. Semoga dia harus kuat dulu di sini ya kan, dan dia nanti kalau udah tembus bisa ke 666 kuat di area ini, maka bisa aja tembus sampai ke 790-an nanti. Oke, lanjutkan lagi ke MLPL. Oke, MLPL masih rebound sama multipolar ya. Multipolar ini rebound yang parameter 10. Kita pastikan lagi. Jadi kalau meskipun di bawah atau di bawah 0 atau minus gitu enggak apa-apa, yang penting dia ngarahnya ke atas karena itu artinya rebound gitu. Tapi kalau ngarahnya ke bawah, nah itu kita harus hati-hati. Itu berarti sinyal bearish. Ini juga sinyal rebound. Oke, ini masih jauh dari kata rebound, parameter 30. Pastikan lagi ya di sini ya guys. Oke, MACD mau rebound juga ya, sedikit udah mengarah ke atas nih garis merah birunya. Mudah-mudahan nanti ada golden cross pekan ini sehingga nanti bisa rally-nya tinggi nanti. Mudah-mudahan harapannya sih, kita tunggu aja infonya nanti dari multipolar. Stokastik sudah oversold, ini di era oversold ya di sini. Jadi ada peluang penguatan, memang ada peluang rebound maksud saya. Memang ini harus dikonfirmasi lagi nanti. Oke, untuk range-nya saham ini berada di level harga 283,28 sampai 371,18. Jadi ini sekarang di area resistnya. Mudah-mudahan sepekan depan kuat di level harga 371,18 sehingga nantinya dia berada di area range atasnya ya, di resisten berikutnya itu di level harga 441,49. Jadi kuat di 370 bisa ke 441,49. Kalau memang nantinya setelah fase rebound ini bisa nyampe area ini, maka bisa aja mereka akan memasuki fase bullish ke level harga 511,81 guys. Ya kita doakan mudah-mudahan saham ini bisa melewati fase rebound ini sehingga nanti bisa bullish. Selanjutnya kita ke Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk atau Agro. Ini berada di atas 50 ya CCI-nya ya, parameter 10-nya ya. Jadi saham ini bullish ya di sini ya. Meskipun ini agak sedikit melemah tapi dia masih bullish lah karena tengah ke atas ya. MACD mengkonfirmasi golden cross garis warna biru memotong garis warna merah ke atas. Stokastik juga ini golden cross ya. Jadi ada peluang untuk penguatan berlanjut. Dia masih aman karena belum mencapai area 70%-an, belum masuk ke area fase overbought-nya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, untuk range-nya saham agro ini dia berada di level harga 1836,44 sampai level harga 2071,47 ya guys. Mudah-mudahan nanti di sepekan depan dia kuat di level harga 2070-an nanti sehingga nanti bisa saja mencapai target harga terdekatnya itu di level harga 2395,64 guys gitu. Mudah-mudahan. Yang penting dia harus kuat dulu di atas harga 1836. Nanti kalau nggak kuat dia bisa banyak melemah ke 1590-an nanti. Oke guys, itu saja dari seri saham pilihan analisa teknikal saham di periode 25 Oktober sampai 29 Oktober 2021. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa ini konten ini adalah disclaimer on ya, jangan lupa. Tapi tetap harapan saya bisa menjadikan sebagai second opinion buat teman-teman, masukan ya buat teman-teman gitu meskipun disclaimer on. Dan juga ingin saya sampaikan juga untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya dan tinggalkan komen bila ada masukan saham ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya juga agar mendapatkan update dari konten di channel ini. Dan juga buat teman-teman tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan agar pandemi ini bisa segera selesai. Dan juga happy trading and happy investing. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.